Balik lagi sama konten Toko Sound Pro Audio. Di konten kali ini gua bakal ngadu speaker bermerek asli dari Itali. Sesuai judul yang udah gua kasih lihat ke kalian adalah Derby Itali. Ini bakalan seru banget sih. Karena speaker ini udah gua pilihin yang punya spesifikasi dan harga yang kurang lebih sama. Penasaran? Tonton terus video ini sampai selesai. Gue bakal review dan ngetes speaker-speakernya. Dan kita bakal masuk ke speaker yang pertama. Ini dia yang pertama dari RCF. Siapa sih yang nggak kenal sama RCF? Ini dari zaman gua SD ya, masih bocil gitu. Ini RCF udah terkenal di kalangan sound engineer, rental-rental, dan juga penggiat audio lainnya. Ini brand udah lama ya, dari tahun 1949. Jadi 4 tahun setelah Indonesia merdeka, ini RCF lahir di Itali. Dan dari karakternya mungkin yang ciri khas dari RCF sendiri, dia punya desain yang tegas dan ini kotak-kotak ya. Jadi kotak-kotak tegas yang memberi kesan ini garang dan laki banget gitu ya. Dan kebetulan ini yang gua punya di hadapan kalian adalah speaker RCF tipenya itu ART425A. Dan kita lihat kelengkapannya dulu ya. Yang pertama, kalian bisa dapat satu unit speakernya RCF ART425A. Dan kemudian kita dapat juga kabel powernya. Dan kita lihat dusnya ya. Karena yang gua dengar RCF itu ada KW-nya ya. Jadi kita perhatikan benar. Kalau yang original, yang kita ini punya original, dusnya itu seperti ini nih ya. Gua putar, mungkin gua ketutupan nggak apa-apa ya. Nah, mungkin ini sedikit kotor karena ya belum kita bersihin dan memang dari gudang. Kayak gitu ya. Nah, itu dia kelengkapannya sih, sebenarnya cuma itu aja ya. Kita dapat kabel powernya aja dan manualnya juga dapat sebenarnya ya. Dan kita bakal bahas dari fisiknya dulu nih. Ini bisa dilihat sekilas memang ini ciri khas RCF banget. Dari desainnya yang kotak-kotak ya, yang tadi gua bilang tuh. Dia tegas, kotak-kotak, dan nggak ada yang rounded ya. Ini tampilan dari depan. Dimana ini ada tweeternya di bagian atas, dan di sini adalah driver utamanya ya, 15 inci, dan ini ada logo RCF. Kemudian dari bagian samping ya, kita putar sedikit ke bagian samping. Nah, dia ada pegangan handle kayak gini. Ini selain ada di bagian kanan, ada juga di bagian kirinya. Jadi ada dua handle, kiri dan kanan. Selain itu ada handle yang lain juga ada di bagian atas, bagian sini. Ini memudahkan banget ketika transport ya. Jadi bisa kalian bawa dengan nyaman. Kemudian kita putar lagi sedikit ke bagian belakang. Oke, ini adalah bagian board processingnya. Ini untuk boardnya sendiri terbuat dari metal dan ada logo RCF-nya di sini ya, bagian tengah. Dan kita bisa lihat tipenya ada di bagian sini ya, di bagian atas nih, ART425A. Dan di sini kita ada input dan outputnya, memakai konektor XLR. Ini untuk knob master volume. Kemudian di sini ada beberapa indikator ya, ada indikator limiter, signal, dan status. Selain itu di sini ada flat dan boost. Ini seperti IQ, tapi ini modelnya cuma dua aja sih, flat sama boost aja. Dan kemudian ada switch di sini, switch antara line atau mic. Dan ini untuk linknya sendiri, ini selain bisa pakai XLR, ini juga pakai jack AK ya, atau jack 6,5 mm ya. Oke, jadi bagian belakangnya seperti itu tuh. Sekarang
Kita lihat dari detail desainnya. Ini detail desainnya dari depan sampai belakang ini konsisten ya. Jadi dari depannya kotak-kotak, belakangnya juga sama kotak-kotak semua. Kita balik lagi ke depan ya. Oke. Ini balik lagi ke depan. Jadi di sini pengaplikasiannya ini untuk speaker ART425A ini bisa ditidurin. Jadi dimiringin. Gua coba ya, gua miringin ya. Nah, bisa kalian aplikasinya itu model kayak gini, atau kalian bisa langsung dipasang di stand, karena di bawahnya sudah ada full untuk standnya. Nanti kita bakal coba untuk si RCF ART 425 ini gue balikin ke posisi awal dulu, biar karena enak aja liatnya ya. Oke, jadi itu dia untuk bagian fisik ya. Kita akan bahas dari sisi spesifikasinya dulu. Kita lihat dari bahan boxnya sendiri, ini terbuat dari plastik ya, tapi plastiknya juga ini bukan plastik yang murahan, bisa dilihat dan juga bisa kita rasain ketika kita pegang. Kemudian dari powernya sendiri, ini gua buka di websitenya RCF, dia punya power 400 watt, dimana 400 watt itu dia bisa menghasilkan maksimum SPL di angka 129 dB. Dan ini drivernya ukurannya 15 inci dan tweeternya 1 inci. Oke, jadi itu untuk highlight spesifikasinya. Kalau kalian mau lihat spesifikasi lengkapnya, ini gua kasih tunjuk ke kalian ya. Dan untuk harganya ini kita bakal kasih harga special price khusus buat kalian yang pastinya bakal di bawah pasaran. Dan ini sesuai judul, kita bakal adu dengan speaker-speaker yang lain ya. Tapi sebelum itu gue bakal bahas dulu nih speaker yang kedua dan speaker yang ketiga. Baru kita aduin tuh bersama-sama ketiga speaker itu. Jadi langsung aja ke speaker yang kedua dulu ya. Nah, ini dia untuk speaker yang kedua. Ini dari ProL. Nih, ProL ini brand yang udah lama juga sama kayak RCF dan udah banyak orang tahu dari kalangan sound engineer, rental-rental dan juga penggiat audio. Ini untuk image-nya sendiri, ProL ini dia punya barang yang harganya murah. Nah, kenapa murah? Karena bedanya sama RCF, yang RCF tadi kan masih made in Italy ya. Kalau ProL ini udah made in China. Dari segi pengirimannya aja udah jauh lebih mahal RCF karena dikirim dari Italia. Nah, apakah si ProL ini lebih jelek? Ya belum tentu. Nanti kita bakalan coba karena si ProL ini punya penggemarnya sendiri ya. Karena speaker itu dia bisa dibilang subjektif. Jadi ada yang lebih suka ke ProL, ada yang lebih suka ke RCF juga ada kayak gitu ya. Nah, sekarang kita lihat dari segi desainnya ya. ProL ini punya desain yang unik banget, yang speaker-speaker lain nggak ada nih yang desain seperti ini. Walaupun di depannya kita lihat ini full grill ya, full grill dan terbuat dari metal ini grillnya. Tapi kalau misalkan kita lihat dari bagian atas, dia lekukannya itu anti mainstream ya. Kalau yang lain paling cuma handle doang dan mereka nutup kayak gini. Tapi unik banget di ProL, dia punya desain seperti ini. Dan kita lihat di bagian sampingnya. Nah, ini dia di bagian sampingnya ya. Jadi handle-nya itu, nah ini nggak kelihatan kalau dari samping. Nah, oke. Nah, handle-nya itu, dia modelnya itu ya beda lah sama speaker-speaker lain. Dia desainnya tuh unik.
Tapi walaupun unik, dia kalau menurut gue pribadi ini handle kiri kanannya agak apa ya, agak kurang enak dipegang sih dibandingin sama yang RCF. Nah, kita lihat putar lagi ya ke bagian belakangnya ya biar lurus. Nah, ini lekukannya kalian bisa lihat ya dari belakang sini, lekukan yang ada di speaker Pro L ini. Jadi unik banget ya. Kalian nggak bakal nemuin desain seperti ini di merek speaker lain. Kemudian kita lihat dari panel processingnya. Ini gua ketok-ketok, ini kayaknya lebih tipis sih ya. Walaupun ini terbuat dari metal, ini kayaknya rasa-rasanya memang lebih tipis. Ya wajar sih made in China walaupun manufakturnya masih Italia ya. Mungkin untuk memangkas cost mereka buat ini lebih tipis. Tapi nggak apa-apa, kita lihat ke bagian fitur-fiturnya dia punya apa aja. Di sini mereka ada adjustment low sama height ya. Jadi kalian bisa naikin low-nya atau ngatur si height-nya. Untuk input outputnya ada di sini ya. Dia pakai XLR juga. Kemudian untuk master volumenya ada di bagian sini. Dan ini apa ini, nggak kelihatan nih. Front LED. Front LED kayaknya sih dia untuk nyalain atau matiin front LED yang ada di depan ya. Nanti kita bakal coba ketika speaker ini nyala. Kemudian ada indikator on dan signal limit. Kemudian di sini ada ini ya, bagian untuk colokin powernya. Dan itu aja sih, nggak ada EQ ya. Tapi kalian bisa ngatur manual si low sama high-nya. Kayak gitu. Dan ini juga sama ya. Untuk pengaplikasiannya bisa juga dipakai sebagai speaker monitor kayak gini. Nah, kayak gini. Karena dia sudah ada bantalannya di sini. Buat nahan si bawahnya ini ya. Walaupun dia bukan bantalan karet, tapi dia cukup terbantu lah kalau misalkan kalian instalasinya seperti ini. Dan juga bisa juga langsung masukin ke speaker stand, karena sih sudah ada lubang untuk speaker standnya. Kayak gitu, kita balikin ke posisi semula dulu ya. Kemudian kita lihat kelengkapannya dia dapat apa aja. Yang pertama, dia dapat kabel power sama buku manual ya, dan juga buku manual ya. Dan kita lihat dusnya seperti apa nih. Nah, ini gua puter-puter. Ini dusnya seperti ini ya. Nah, oke. Ini lebih bersih ya karena dari yang RCF tadi, karena ini tadi kita udah cukup agak bersihin sedikit ya. Dan kita langsung bahas ke si spesifikasinya. Gue bakal lihat di websitenya Pro L nih, supaya nggak ada misinformation. Oke, jadi masuk ke spesifikasinya. Di sini kita bakal lihat untuk drivernya sendiri sama ukurannya kayak si RCF tadi, yaitu 15 inci. Kemudian untuk powernya, ini dia punya power maksimum 600 watt dan bisa menghasilkan SPL sebesar 126 dB. Yang tadi RCF 129 ya, jadi ini untuk nominal SPL-nya dia lebih kecil daripada RCF. Tapi nanti kita bakalan tes suaranya, karakternya seperti apa si Pro L V15 Plus ini. Dan untuk kalian yang mau ngeliat spesifikasi lengkapnya, ini gua kasih tunjuk ke kalian. Nah, itu dia untuk teknis spesifikasinya ya.
Dan ini juga Pro LV 15 Plus juga kita kasih harga spesial sih buat kalian ya. Jadi pastinya di bawah pasaran. Dan ini bakal kita adu juga tadi sama yang RCF, dan speaker satu lagi yang bakal kita jelasin dulu ya. Jadi kita bakal jelasin speaker yang ketiga dulu, baru kita aduin ketiga speaker yang brandnya itu dari Itali. Jadi langsung aja kita masuk ke speaker yang ketiga. Oke, sekarang kita langsung masuk ke speaker yang ketiga. Ini dari FBT. Jadi FBT ini juga sama, brand asli dari Itali. Walaupun kalau misalkan kita bandingin sama RCF, ini FBT ini lebih muda ya, karena dia baru keluar atau baru didirikan di tahun 1963. Jadi 19 tahun ya, 19 tahun setelah RCF berdiri, barulah FBT ini berdiri gitu. Dan kalau di Indonesia sendiri, FBT ini lebih dikenal dengan barang-barang profesionalnya. Jadi selain dipakai untuk rental-rental, juga dipakai untuk fixed installation seperti di multifunction hall, rumah-rumah ibadah, kafe-kafe yang kelasnya kisaran dari middle high ya. Jadi ya bisa dibilang memang ditarik kesimpulan kalau FBT ini banyak FBT ini image-nya memang barang-barang pro. Ya memang kebanyakan dari tipe-tipe barang dari FBT ini adalah masih made in Italy. Walaupun beberapa tipe udah made in China, itu seperti tipe X ya, kayak kan ada X Pro, X Lite dan X Sub. Kalau ini adalah FBT J15A, ini masih made in Italy. Dan kita lihat dari kelengkapannya dulu kali ya, dia dapat apa aja. Di sini dia dapat kabel power juga ya, karena kalau speaker itu ya rata-rata memang dapat kabel powernya aja gitu. Dan ini kalau dilihat dia lebih panjang ya dibandingin sama RCF dan juga Pro L untuk panjang dari si kabel powernya sendiri. Nah, kita lihat dusnya kali ya, karena kelengkapannya sih sebenarnya cuma kabel power aja. Nah, ini dia untuk dusnya ya. FBT J15A. Ini gue putar aja ya, biar kalian bisa lihat. Oke, nah ini dusnya ya. Oke, dan ini tadi kelengkapannya. Untuk kabelnya gue singkirin dulu. Sekarang mungkin kita lihat dari bagian fisiknya ya. Kita lihat dari bahan materialnya dulu. Ini untuk boxnya sendiri dia terbuat dari plastik. Tapi plastiknya bukan plastik yang murahan ya. Karena ini plastik apa ya istilahnya, poliproplen kalau nggak salah ya. Itulah. Kemudian di bagian depan di sini ya, ini nggak full grill ya kayak si Pro L tadi, karena kalau speaker yang memang keluarannya baru banget itu kebanyakan dia full grill. Tapi ini model kayak RCF tadi ya, grillnya setengah aja. Di sini tweeternya terbuka. Dan di sini untuk grillnya sendiri terbuat dari metal. Di sini juga sudah ada emblem FBT. Dan ini FBT nggak ada KW-nya ya kalau FBT ya. Kemudian kita lihat di bagian sampingnya. Ini kalau kita lihat ya, dari depan, samping, ini 180 derajat berbeda dengan si RCF tadi. Kalau RCF kan dia tajam-tajam dan tegas, tapi kalau FBT ini dia lebih membulat atau rounded ya. Jadi halus gitu ya, tekukannya itu nggak ada yang kasar, nggak ada yang tegas. Dan ini memang ngasih kesan dia lebih apa ya, lebih simple gitu ya, simple tapi powerful atau simple but deadly.
Oke, jadi untuk bagian handle-nya di sini kalian nggak bisa lihat handle di sini karena memang handle-nya itu cuma satu. Ini kan kalau ini perspektifnya ada di bagian kanan gua. Jadi dia handle-nya itu ada di bagian kiri gua. Ya. Ini handle-nya cuma satu doang kalau FBT. Dan di atas juga nggak ada handle-nya. Dan ini nanti bakal gua kasih tahu alasannya. Kemudian ini untuk FBT J15A sendiri juga ya, bisa instalasinya itu bisa sebagai speaker monitor yang pertama ya. Nah kayak gini ya. Oke, kayak gini. Karena dia sudah ada apa ya, ambalan juga ya di sini ya, tapi dia memang bukan terbuat dari karet, ini mirip kayak tadi yang Pro L tadi ya. Kemudian bisa juga langsung masukin pakai speaker stand ya. Nah, lubangnya dari sini kan. Nah, di bagian situ juga kalian bisa lihat ini ada tempat naruh bracket. Jadi yang tadi gue bilang kalau FBT ini nggak cuma dipakai untuk speaker monitor atau memang dipakai untuk rental-rental aja, karena banyak dipakai untuk fixed installation dan memang speaker ini mendukung ya untuk dipasang menggunakan bracket. Kalau dilihat memang yang tadi yang RCF tadi ya mungkin nggak bisa dipakai bracket, wall bracket seperti ini kayak si FBT ini. Dia modelnya C ya, kayak gini ya. Jadi ada di bagian bawah dan juga ada di bagian atasnya. Makanya atasnya itu nggak ada handle-nya. Kayak gitu. Kemudian kita balikin, berdiriin lagi. Ini agak berat ya. Jadi gua agak ngos-ngosan gitu buat balik-balikin ini speakernya. Oke, dan di bagian belakang ini simple banget ya kalau untuk FBT ya. Yang pertama di sini ada high pass filter atau low cut. Ini fitur nggak ada di tadi dua brand yang tadi ya, di Pro L maupun di RCF. Kalau di FBT ada ini high pass filter atau low cut. Kemudian di sini ada switch antara line dan mic. Kemudian di sampingnya ada master level atau master volume. Dan di sini sudah ada preset. Nah, bedanya sama RCF tadi cuma ada flat dan boost doang. Kemudian di Pro L tadi ada pengaturan knob pengaturan ya. Knob pengaturan untuk mengatur low dan high-nya. Di sini FBT dia punya preset yang ngebikin dia lebih simple. Di sini ada 4 preset. Yang pertama ada original, kemudian yang kedua ada floor atau vokal, yang ketiga ada boost atau launch, yang keempat ada club atau DJ. Jadi modelnya tinggal kita putar. Ini ada stopannya ya, diklik-klik gitu, enak banget nih. Kedengar ya suaranya ya. Kemudian ini untuk input dan linknya sendiri ini menggunakan XLR, dan selain itu untuk inputnya kalian bisa menggunakan jack Akai atau jack 6,5 mm. Dan selebihnya clean aja. Ini print-printan ngasih tahu apa tipenya J15A, ini mereknya FBT, dan di paling bawah ada keterangannya Made in Italy. Jadi yang Made in Italy itu ada dua. Yang tadi RCF 425A dan juga FBT J15A. Dan yang Made in China itu ada di yang tadi Pro L V15 Plus. Tapi belum tentu yang Made in China itu lebih jelek ya. Nanti kita bakalan tes nih ya. Ini yang ditunggu-tunggu, kita bakalan aduin tadi ketiga speaker yang kita tadi udah jelasin kayak gini. Oke, dan kita masuk ke spesifikasinya di sini ya untuk FBT J15A ini. Jadi ini adalah speaker aktif dengan ukuran driver 15 inci dan 1 inci tweeter.
Kemudian untuk powernya sendiri dia ada di angka 450 watt dan bisa menghasilkan DSP sebesar maksimal 129 dB. Jadi bisa dibilang ini mirip banget kayak spesifikasi RCF 425A yang tadi ya, yang pertama itu. Jadi SPL-nya sama nominalnya secara spek tertulis ya. Dan kalian pengen lihat untuk spesifikasi lengkapnya, nih gua kasih lihat, kita lihat. Nah, itu dia untuk spesifikasi lengkapnya. Dan waktunya yang ditunggu-tunggu dan yang dinanti-nanti sama kalian dan sama gua juga sih sebenarnya. Gua pengen nyobain ketiga speaker ini. Ya nyobain aja sih, kita dengerin karakternya, kemudian powernya seperti apa. Jadi kita bisa bandingin nih kira-kira mana sih yang masuk ke selera kita gitu ya. Karena selera kan untuk speaker ini dia hitungannya subjektif ya. Jadi ada yang suka karakter FBT, ada juga yang enggak. Ada yang suka karakter dari RCF, ada yang enggak. Begitupun dengan Pro L gitu ya. So langsung aja kita langsung ke sesi sound test dari ketiga speaker yang tadi kita udah jelaskan. Oke, jadi ini dia yang kalian tunggu-tunggu dan gua tunggu-tunggu juga sih sebenarnya. Kita bakal ngadu ketiga speaker yang tadi kita udah review. Sekarang yang pertama, kita bakal ngetes dari speaker yang RCF ART 425A. Kemudian yang tadi yang Pro L, dan yang terakhir ada FBT. Oke, jadi ini untuk speaker yang kedua. Ini yang dari Pro L V15 Plus. Dan ini sama aja, kita bakalan ngetesnya sama ya. Jadi dengan 4 genre yang tadi gua udah sebutin. Yang pertama dari dangdut koplo, yang kedua dari akustik, kemudian lagu DJ, dan kemudian rock atau metal ya. Jadi langsung aja kita dengerin nih suaranya dari Pro L V15 Plus. Oke, sekarang langsung lanjut ke speaker yang ketiga. Ini dari FBT J15A. Dan sekarang kita bakal tesnya juga sama dengan kedua speaker yang sebelumnya. Kita akan setel dengan 4 genre. Yang pertama dangdut koplo, yang kedua akustik, yang ketiga DJ, yang keempat rock atau metal. Jadi langsung aja kita dengerin suaranya dari FBT J15A.
Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly, and I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver, no more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar, bring me back to where we started out. Get me out of now, to where we started out. Get me out of now, to where we started out. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly, and I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver, no more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar, bring me back to where we started out. Get me out of now, to where we started out. Get me out of now, to where we started out. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly, and I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver, no more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar, bring me back to where we started out.
Jadi itu dia tuh, kita udah dengerin dari ketiga speaker yang tadi kita udah tes dan udah kita review. Dari ketiga brand tersebut, nggak ada yang mengecewakan sih kalau menurut gua. Yang membedakan paling dari build quality-nya aja, karena di situ ada yang harganya lebih murah dan lebih mahal. Yang pasti kalau lebih mahal ini build quality-nya lebih solid, lebih kuat, dan memang finishingnya lebih rapih dibandingin harga yang lebih murah. Dan bicara tentang kualitas suara dan karakter, ketiga speaker ini punya karakter berbeda ya. Jadi itu gua balikin lagi ke kalian, kira-kira kalian lebih suka karakter yang ke arah mana nih? Apakah ke arah RCF, Pro L, atau ke FBT? Kalian bisa tulis aja di kolom komentar. Dan juga di sini kita bakalan ngasih harga special price karena kita jual juga ya ketiga speaker tersebut di Tokopedia. Kalian bisa langsung cek di Tokopedia Toko Sound Pro Audio, ini harganya pasti di bawah pasaran. Dan kalau misalkan kalian pengen langsung datang ke toko juga bisa, kalian bisa langsung hubungi WhatsApp yang ada di sini. Jadi segitu aja untuk konten kali ini. Jadi jangan lupa untuk nantikan konten-konten Toko Sound selanjutnya. Gua pamit dari Toko Sound Pro Audio.